walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are. Hai, perkenalkan nama saya Agnes Marcella Febrina. Saya prodi Pendidikan Biologi dari Universitas Samudra. Di sini saya akan melakukan praktek mengajar untuk memenuhi mata kuliah micro teaching. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. We are heroes tonight. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Semoga di pagi hari cerah ini anak-anak ibu semua sehat dan semangat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ibu ingin mengetes siapa yang tadi malam sudah mempersiapkan pelajaran dan membaca buku. Jadi, tidak ada yang bisa membuka buku terlebih dahulu. Semuanya buku masukkan ke dalam laci. Dengarkan ibu baik-baik ya. Dengarkan ibu. Aku tidak berklorofil. Aku tidak mampu menghasilkan makananku sendiri. Dan aku bersifat mikroskopis dan makroskopis. Baik, yang tahu jawabannya silahkan angkat tangannya. Ya, Najira? Salah, bukan virus jawabannya. Dira? Salah, bukan bakteri jawabannya. Oke, karena dari kelas ini tidak ada yang bisa menjawab, langsung saja ikut terangkan ya. Materi kita hari ini yaitu tentang jamur. Buka semua bukunya, halaman 177. Oke. Jamur merupakan organisme eukariota yang tidak memiliki klorofil. Ilmu yang mempelajari tentang jamur adalah mikologi, di mana yang artinya mikes artinya jamur dan logos artinya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang si jamur adalah mikologi. Baik, sekarang kita buka buku paketnya. Apa yang dikatakan buku paket? Ya, pertama membahas ciri-ciri jamur ya. Tubuhnya ada yang tersusun oleh satu sel atau banyak sel. Jamur ada yang ciri-cirinya ya. Ada yang uniseluler, atau bersel satu, dan ada yang multiseluler atau bersel lebih dari satu. Baik, yang kedua, ia tidak memiliki klorofil. Tidak klorofil. Dan jamur memiliki membran sel. Nah, mungkin satu lagi ya. Jamur bentuknya ada yang mikroskopis, dan ada yang makroskopis.
Oke Bu, apa sih artinya mikroskopis dan makroskopis? Mikroskopis yang artinya fungi atau si jamur tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Sedangkan yang makroskopis artinya bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah, karena jamur yang bersifat mikroskopis itu hanya bisa dilihat dengan alat bantuan atau mikroskop, maka itu perlu kita lakukan di lab. Nah, sedangkan yang makroskopis, Ibu sudah membawa contohnya. Nah, ini dia. Ini si jamurnya. Nah, ini merupakan jamur atau ini jamurnya ya. Cuman jamurnya agak kering. Tapi kalian pasti sudah pernah kan melihat jamur, apalagi makan jamur. Nah, ini yang besar ini merupakan kayu-kayu lapuk yang sudah diubah oleh manusia sehingga tumbuhlah si jamur-jamur ini. Nah, ini merupakan jamurnya. Nah, bisa kita lihat ini jamur tiram ya Nak, yang biasa kalian makan, jamur-jamur crispy itu. Nah, dan ini namanya jamur tiram atau nama binomialnya Pleurotus ostreatus. Jamur ini termasuk ke dalam kelas divisi Basidiomycota. Jadi sudah jelas kan, ini merupakan jamur makroskopis seperti jamur kuping, jamur yang tumbuh di pepohonan, pokoknya masih banyak jamur lagi. Jamur yang masih bisa dilihat dengan mata seperti ini itu merupakan jamur yang bersifat makro. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur tubuh jamur. Ini sudah dicatat kan? Maaf ya, gambaran Ibu tidak sama seperti si jamurnya. Nah, ini merupakan tudung jamur atau disebut dengan tudung jamur. Dan ini dengan gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita nanti lihat di mikroskop, dia akan muncul seperti ini. Nah, yang panjang-panjang ini merupakan hifa, dan yang ada di tengah ini merupakan inti sel. Dan yang ini, lapisan paling luar, dinamakan septa. Dan ini pasti sudah tahu ini apa ya? Ini akar atau miselium. Dan yang kalian tahu kan, ada di dalam sekat-sekat itu, sekat-sekat si jamur itu dinamakan dengan lamela. Nah, dan reproduksi dari si jamur itu ada yang bersifat aseksual dan seksual, dimana ketika ia bereproduksi secara aseksual, ia akan melakukan pembelahan dan menghasilkan gamet yang serupa. Sedangkan dengan reproduksi secara seksual, ia akan melakukan konjugasi dengan membentuk melalui spora.
Baik, ini sudah dicatat kan? Kita hapus. Jadi waktu ibu menerangkan, kalian sambil mencatat. Nanti mana yang tidak mengerti, tanyakan lagi kepada ibu. Oke? Ya, baik. Masuk ke dalam peranan jamur. Jamur sama seperti manusia dan yang lainnya, semuanya ada yang berdampak positif atau menguntungkan, dan ada yang bersifat negatif atau merugikan. Bisa dibuka buku paketnya ya, Nak? Nah, peranan jamur yang menguntungkan dan merugikan. Karena waktu les kita sudah tidak banyak lagi, Ibu bacakan saja ya. Jamur yang menguntungkan. Dicatat ya, ada Rhizopus stolonifer. Karena di dalam buku paket kalian ini tidak ada. Jadi hanya Ibu bacakan. Rhizopus stolonifer. Itu membantu dalam pembuatan tempe. Aspergillus oryzae. Tahu kan tulisannya? Seperti biasa. Aspergillus oryzae. Itu untuk pembuatan roti. Saccharomyces cerevisiae. Dan Neospora crassa itu untuk membuat oncom. Sedangkan pada jamur yang merugikan itu ada Candida albicans. Ini jamur yang menyebabkan terjadinya infeksi pada organ reproduksi atau vagina. Nah, di dalam buku paket kalian ada dikatakan klasifikasi pengelompokan jamur. Bisa kalian tandai di buku kalian, di buku paket. Citrodiomycota itu merupakan kelompok jamur yang termasuk ke dalam reproduksi seksual. Aseksual. Nah, sedangkan Zygomycota itu merupakan termasuk ke dalam kelompok reproduksi seksual. Ditandai ya, Nak. Yang kedua itu ada Glomeromycota. Itu termasuk ke dalam aseksual. Catat aja di situ aseksual. Karena di sini tidak ada dikatakan dia bereproduksi dengan apa. Yang kedua ada Ascomycota. Ia bereproduksi secara seksual. Dan ada Basidiomycota. Ia bereproduksi secara seksual. Oke, sudah Ibu jelaskan kan secara keseluruhan ini? Ada yang ingin bertanya atau ada yang tidak mengerti dengan bahasa buku? Biar Ibu jelaskan lagi. Baik, tidak ada ya. Kita akhiri. Minggu depan Ibu akan melakukan pretest atau yang seperti tadi juga lah, Ibu tidak ingin langsung memberikan materi. Jadi Ibu harap semua catatan yang Ibu berikan dicatat, dihafal, dan diulangi. Minggu depan Ibu akan melakukan pretest secara lisan maupun non tulisan. Sekian, kalian akan masuk les pelajaran lagi kan? Jadi Ibu keluar dulu. Selamat pagi. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying